Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-20 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema hukum yang terutama. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 107 ayat 2 sampai dengan 9, bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 25 ayat 5a dan 5c, dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34 dan Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Kita bisa baca pula dalam kitab Ulangan 6 ayat 5 untuk ayat 37 dan kitab Imamat 19 ayat 18 untuk ayat 39. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025, tanggal 25 Agustus 2023, tanggal 19 Agustus 2021, tanggal 21 Agustus 2020, tanggal 19 Agustus 2016, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada hari ini. Dalam suatu kesempatan, penulis berbincang hangat dengan 4 orang wanita sahabat kuntum. Kami berlima berdiskusi tentang cinta dan kasih. Sungguh mengasihkan karena diskusi berkembang pula di dalamnya tentang cinta monyet, cinta sejati, cinta segitiga, dan seterusnya. Bahkan salah seorang di antara kami ada yang membagi cinta menjadi 4 tipe, yaitu saya mencintai karena alasan positif dan menarik, saya mencintai jika ada syarat dalam mencintai, saya mencintai walaupun cinta yang lebih tulus, dan saya mencintai dan bersedia berkorban untuk kebahagiaan orang lain dan bebas dari keinginan pribadi, yaitu cinta tanpa syarat seperti yang dilakukan Suster Teresa, tokoh kemanusiaan di Kalkuta, India. Bahkan Suster Teresa pernah berkata, "Jikalau ada orang yang menipumu karena berbuat baik, tetaplah berbuat baik." Apa yang diperlihatkan Suster Teresa hingga akhir hayatnya, dengan terus berbuat baik tiada henti dari hari ke hari,
rasanya perlu kita teladani dan jalani mulai sekarang. Dimulai dengan mencintai serta mengasihi keluarga, lalu berikutnya untuk sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40, tertulis jelas bahwa mengasihi Tuhan Allahmu adalah hukum yang terutama dan pertama. Sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. Dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri adalah hukum kedua. Kita bisa baca dalam Injil Matius 22 ayat 39. Bahkan saling mencintai dan mengasihi satu sama lain adalah perintah dan amanat terakhir langsung dari Yesus Kristus kepada para murid-muridnya, termasuk kita tentunya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 13. Jadi, bukan himbauan atau undangan, sehingga kita wajib melaksanakan perintah Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini. Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 pun bisa menjadi acuan kita bahwa sesama kita adalah siapapun tanpa memandang status dan asal-usul. Hal tersebut juga diperkuat melalui arah dasar Keuskupan Agung Jakarta periode 2016-2020, khususnya pada rencana strategis 2016-2020, sasaran prioritas 4, yaitu bela rasa pada mereka yang lemah, kecil, miskin, menderita, terpinggirkan, tersisih, dan berkebutuhan khusus. Sahabat Kuntum yang terkasih, memang tidak mudah untuk melaksanakannya secara konsisten. Tetapi juga bukan berarti hal yang mustahil untuk kita coba bersama-sama melaksanakannya. Melihat sesama sebagai perwujudan nyata Yesus Kristus di dunia, seharusnya sudah cukup bagi kita sebagai modal awal untuk melakukan sesuatu bagi sesama sebagai perwujudan iman kita sendiri. Maukah kita melakukannya mulai sekarang? Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Semoga kita bisa mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama lebih baik lagi sepanjang hari ini, agar berkat-Nya berlimpah bagi diri kita dan keluarga kita, sehingga kita bisa dengan bahagia menyanyikan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat hari Jumat penuh berkat, selamat pagi, dan salve.